Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami ke lokasi kebun kami yang sudah kami tanaman porang semua ini teman-teman ya. Ini yang kami tanam dari bibit umbi dari ukuran 2 on, 3 on, 4 on, 5 on sampai 1 kilo ya teman-teman. Ada juga yang dari bibit umbi belah yang kami tanam di bagian petak sebelah sana. Dan alhamdulillah setelah kami tanam kemarin ada hujan 2 kali. Ini proses lanjutan ya. Biasa tanah setelah tergerus hujan gitu agak banyak yang abrasif. Sekalian kemarin memang belum kami tebar dolomit. Jadi pagi hari ini temanya kami melakukan proses penataan bedeng untuk membuat sanitasi atau jalur airnya ini ya supaya lancar, karena tanaman porang itu butuh air tapi dia tidak mau kalau airnya menggenang sampai bikin tanahnya jadi bacek ya teman-teman. Nah itu harus kita tata betul-betul supaya bedengannya itu aman, tempat hidupnya porang aman, tidak tergenang air berlama-lama, dan tentunya kondisi lahan yang akan kita bentuk sedemikian rupa yang rapi ini supaya airnya itu lancar ya, lancar. Karena biasanya kalau air menggenang, satu selain membuat tanaman porang kita bacakan istilahnya, dia nggak mau tumbuh normal ya, nggak sehat lah ya, nggak subur banget gitu. Dan yang kedua kecenderungannya tanahnya nanti jadi asam. Nah kalau asam itu biasanya nanti ya tadi efek yang ditimbulkan pertumbuhan porang jadi tidak maksimal. Gerik-gerikin kalau orang Jawa bilang itu kayak orang sakit-sakitan gitu teman-teman. Nah sekaligus kami lakukan proses tebar dolomit ya teman-teman, seperti ini. Nah ini seperti ini, putih-putih, warna putih-putih ini dolomit yang kami taburkan setelah kemarin kami proses tanam. Jadi kami lakukan proses penghancuran tanahnya ya, seperti video kami sebelumnya. Kemudian kami kasih arang sekam, koak, kemudian masuk bibit, kemudian kami tutup dedaunan bambu, kemudian kami tutup tanah lagi tipis, kami kasih kohe fermentasi yang sudah matang semua di areal bedengan ini. Terus kemudian terakhir ini kemarin kami tabur ini arang dolomit ini, sekaligus kami tutup tanahnya lagi sambil menata parit supaya paritnya lancar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang budidaya tanaman porang, khususnya tanaman porang nih ya teman-teman, pastikan dalam proses penataan bedengnya, kemudian membuat jalur-jalur parit air, pembuangan parit ini harus benar-benar aman. Karena pengalaman kami sebelum-sebelumnya lahan yang paritnya tidak lancar, airnya banyak yang menggenang, itu memang di situ banyak terjadi masalah seperti tadi tanaman tidak mudah dalam melakukan proses pertumbuhannya. Jadi kayak ngering-ngering tadi ya, sakit-sakitan, bacek gitulah istilahnya. Kemudian yang kedua, banyak muncul masalah di areal-areal yang banyak genangan airnya. Jadi seperti jamur dan terjadinya umbi yang rusak. Kalau ketika kita panen biasanya kayak ada bentol-bentolnya ya, seperti cacar air itu. Kemudian kalau cacar airnya sampai meletus gitu di dalam tanahnya, sudah maksudnya pecah gitu, rusak, membusuk, ini biasanya terus bablas terus ke bagian-bagian daging yang lain, sehingga porang yang kita panen biasanya jadi cacat. Nah itu yang tidak kita inginkan. Nah areal kami yang daerah sini memang tahun kemarin juga terlalu bacak ya, karena memang saluran airnya kemarin kurang lancar. Jadi pertumbuhan porang yang di daerah sekitar sini memang kurang bagus kemarin. Jadi, makanya ini kami tata dengan semaksimal mungkin, sekaligus penebaran dolomitnya supaya untuk mengondisikan pH tanah di areal lahan kami yang sebelah sini ini bisa stabil, bagus, dan tentunya untuk tempat hidupnya si porang nanti akan bisa tumbuh dengan subur. Jadi teman-teman semuanya, pastikan untuk tanam musim kali ini persiapan lahan dibikin yang seoptimal mungkin ya, bikin yang proporsional lahannya. Jangan sampai lahan yang
belum siap ditanami, lahan yang masih kondisinya belum subur, kemudian tanahnya masih keras-keras gitu ya, masih kayak batu-batu gitu, nggak dibikin gembur. Terus kemudian ketersediaan pupuknya belum mencukupi, kemudian bahan-bahan material kompos untuk penggembur lahan juga kurang, itu sebaiknya dimatangkan dulu. Jangan asal main tanam, karena kalau main tanam hasilnya nanti akan kurang maksimal tentunya ya. Otomatis di situ nanti yang jadi rugi kita sendiri. Rugi dari sisi apa? Satu, tentunya pertumbuhan porang yang kita harapkan dalam satu musim bisa tembus sekian on atau sekian kilogram, akhirnya tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Karena apa? Ya tadi, pertumbuhan porang kurang sehat di lahan yang tandus, istilahnya begitu teman-teman. Terus kemudian yang kedua, kita jadi rugi waktu juga. Yang seharusnya satu musim ini sudah panen atau satu musim targetnya sudah tercapai, gara-gara kita salah persiapan lahan dan persiapan yang lain, kita memaksakan tetap ingin nanam, akhirnya apa? Akhirnya ya kita buang-buang waktu, buang-buang biaya, dan tentunya buang-buang tenaga juga teman-teman. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi pastikan teman-teman olah lahan semaksimal mungkin, persiapan dari mulai pupuk dan lain-lainnya lah ya, persiapannya matang sempurna, kemudian bibitnya disiapkan yang terbagus, baik itu katak, umbi maupun bibit yang lain. Terakhir, kalau memang lahan sudah oke, siap untuk kita masukkan bibitnya ke lahan, baru kita lakukan proses penanaman. Jangan sampai kita salah dalam melakukan langkah-langkah dalam proses budidaya tanaman porang. Karena apa? Ya tadi, kesalahan yang kita lakukan itu akan membuat kita merugi ya, merugi dari sisi biaya, tenaga, dan waktu. Karena kalau biaya bisa kita cari lagi, kemudian kalau tenaga insya Allah bisa kita siasati, tapi kerugian waktu ini yang tidak bisa kita putar balik. Jadi tahun ini 2021, tahun depan pasti sudah 2022, tahunnya lagi 2023. Tahu-tahu kita sudah tua, rambut sudah ubanan semua, nggak tahunya porang belum panen-panen. Nah, itu tidak kita harapkan ya teman-teman. Jadi pastikan langkah teman-teman semuanya aman semuanya, dan tetap semangat terus dalam budidaya tanaman porang maupun tanaman-tanaman yang lain. Masalah harga sedang turun, masalah gejolak harga sedang belum stabil, kita syukuri saja semuanya. Yang penting kita ikhtiar yang terbaik, yang penting kita maksimalkan apa yang kita bisa upayakan. Selebihnya masalah hasil kita serahkan kepada Allah yang lebih berkuasa untuk menentukan apa yang nanti akan terjadi ke depannya. Oke teman-teman, semangat selalu, jangan pernah kendor, maju terus pantang mundur, semangat. Semangat pokoknya. Terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.